Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Nah, semoga antum di rumah selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 11. Nah, apa yang akan kita bahas? Yuk kita tanya-tanya Pak Arif. Apa sih yang akan kita bahas Pak Arif pada pertemuan kali ini? Oke, Pak Ahmad dan anak-anakku semuanya, kita hari ini akan membahas materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ya. Apa itu sih Pak Arif, struktur dan Oke. itu? Sebelum kita maju ke lebih jauh, jadi kita harus ingat dulu bahwa apa itu jaringan. Nah, ingat lagi pelajaran kelas 10 pada saat kita mempelajari tingkat organisasi kehidupan. Ada mulai dari molekul, kemudian sel, kemudian jaringan. Nah, jaringan itu apa? Jaringan adalah sekumpulan sel ya yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jadi sel berkumpul menjadi suatu struktur tertentu yang memiliki fungsi khusus ya sama. Itu namanya jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus pada tumbuhan. Iya. Berarti jaringan-jaringannya ada di tumbuhan. Iya, betul. Jadi jaringan-jaringan itu kan mungkin di SMP ya Pak, atau mungkin Pak Ahmad tahu kan ada epidermis, ada xilem, ada phloem. Nah itu merupakan jaringan-jaringan pada tumbuhan. Macam-macam jaringan itu apa saja Pak? Oke, jadi kita harus tahu juga macam-macam jaringan pada tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua berdasarkan asal pembentukannya atau aktivitasnya ya. Jadi ada jaringan embrional atau jaringan meristem. Yang kedua ada jaringan dewasa atau jaringan yang sudah tua gitu ya. Jadi embrional dan dewasa. Itu Pak. Tadi itu macam-macamnya ya? Iya, macam dua. Ciri-cirinya Oke. dari antara dua itu embrional dan dewasa itu Oke, sebelum kita bahas satu-satu, jadi kita harus tahu dulu jaringan embrional ya. Jaringan embrional dulu. Yang pertama ciri umumnya. Ciri umumnya itu sangat aktif membelah ya. Karena di situ masih banyak terdapat sel-sel meristematik atau sel-sel yang aktif sekali membelah. Makanya disebut jaringan embrional. Jadi jaringan yang fungsinya itu membelah terus gitu. Ya. Satu, banyak sel meristemnya, kemudian selnya itu banyak protoplasmanya. Jadi di dalam protoplas atau isi selnya itu tidak banyak bahan makanan karena dia fungsinya hanya untuk membelah terus gitu. Kemudian vakuolanya atau tempat penyimpanan makanan atau air atau sisa metabolisme namanya vakuola itu relatif kecil, bahkan tidak ada. Ya, kemudian biasanya dalam satu sel itu terdiri dari bisa lebih dari satu ya, bisa dua inti sel. Ya, bisa dua inti sel. Kemudian dinding selnya tipis. Kenapa tipis? Nah, karena dia aktif membelah. Kalau ada dinding sel yang sifatnya kaku, maka dia akan kesulitan untuk membelah. Itu ciri utama dari jaringan embrional. Nah, sekarang macam-macamnya Pak. Ada macamnya. Iya. Jadi jaringan embrional itu ada macamnya. Ada jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Jadi tadi ulangi lagi, jaringan embrional atau jaringan meristematik itu terdiri atas dua ya. Yang satu jaringan meristem primer dan yang kedua jaringan meristem sekunder. Nah, ini ada sedikit bocoran. Ini adalah ada kaitannya dengan materi kelas 12 semester 1 juga terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nanti akan tahu bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Pada intinya jaringan meristem primer menyebabkan tumbuhan itu tumbuh memanjang, tinggi ya Pak, tinggi ya. Kalau jaringan meristem sekunder itu nanti menyebabkan tumbuhan itu melebar. Nah, iya, jadi melebar saya, enggak. Jadi tumbuh itu kan tidak hanya ke atas ya, tapi ke samping juga ternyata. Jadi tumbuhan itu bisa memanjang juga melebar, membesar gitu ya. Itu disebabkan oleh dua jaringan itu. Gitu ya. Pak Arif, tadi kan di embrional itu ada jaringan sekunder, ada jaringan primer dan sekunder. Iya. Nah itu lebih rincinya itu bagaimana sih ciri-ciri Oke. dari tersebut? Jadi memang agak banyak pembahasannya ya, nggak apa-apa. Jadi kita urutkan. Tadi ya, kalian harus juga nulis. Jadi tulis dulu
judulnya struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Judulnya itu kemudian dibagi menjadi dua. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi satu jaringan meristem atau embrional, yang kedua jaringan dewasa. Kita bahas yang pertama dulu, jaringan meristem atau embrional. Bagi dua juga, ya, dibagi dua. Ya, ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Yang pertama ada jaringan meristem primer, ya namanya juga primer. Tadi sudah dibahas sedikit ya, bahwa jaringan meristem primer itu menyebabkan tumbuhan memanjang, ya. Nah, itu sebenarnya disebabkan karena ada sel-sel meristematik, ya. Ada namanya sel yang khusus di situ, yaitu promeristem, ya namanya promeristem, yang fungsinya untuk membelah terus, itu promeristem. Nah, promeristem ini ditulis ya, nanti akan berubah menjadi 3 jenis, ya. Jadi memang bercabang-cabang, 3 jenis, ya. Jadi promeristem itu sudah ada sejak tumbuhan itu masih di biji, masih biji udah ada promeristem. Nanti dibagi menjadi 3, ada protoderm, ada prokambium, dan meristem dasar, ya. Ada protoderm, ada prokambium, dan meristem dasar. Oke, kita bahas lagi. Oke, kita jelaskan itu ya. Yang pertama ada protoderm, ya. Protoderm itu adalah jaringan yang aktif membelah terus, yang nantinya akan menjadi epidermis. Epidermis itu lapisan kulit terluar tumbuhan. Jadi kulit terluar tumbuhan itu nanti namanya epidermis. Dihasilkan dari protoderm, ya. Kemudian yang kedua ada prokambium. Dia nanti akan membentuk jaringan pengangkutan. Apa itu jaringan pengangkutan? Ayo ingat lagi, ada xilem dan flum. Nah, itu adalah hasil dari sel-sel prokambium. Kemudian yang ketiga ada meristem dasar. Meristem dasar itu nanti ada yang membentuk atau menjadikan jaringan penguat, ya, jaringan dasar parenkim, ya namanya. Jaringan parenkim itu nanti ada jaringan untuk menyimpan suatu minyak tertentu, kan kadang tanaman ada minyak, ya, minyak asiri gitu, ya, minyak kayu putih itu kan, minyak asiri itu nanti disimpan di jaringan parenkim ini. Kemudian ada warna, contoh bunga atau warna daun-daun tertentu, ya. Itu warnanya kan disimpan di suatu tempat di tumbuhan. Itu juga nanti di jaringan parenkim. Jadi seperti itu Pak Ahmad. Ya. Itu tadi rinciannya meristem primer. Meristem primer. Iya, yang primer. Primer. Nah, sekundernya Pak. Oke, yang kedua ada jaringan meristem sekunder. Tadi di awal juga sudah dibahas. Jadi jaringan meristem sekunder itu menyebabkan tumbuhan membesar, melebar. Gitu ya. Nah, meristem sekunder ini adalah sebenarnya jaringan yang sudah dewasa, cuma dia kembali lagi menjadi jaringan embrional. Jadi sebenarnya sudah jaringan dewasa, tapi dia balik lagi ke jaringan yang embrional yang mudah membelah, ya gitu. Tapi fungsinya untuk menjadikan pertumbuhan membesar. Di mana letaknya? Di kambium. Ya. Kambium. Ya, oke. Jadi jaringan meristem sekunder itu adanya di kambium. Kambium itu ada di mana? Kita lihat gambarnya. Ya, jadi jaringan yang di situ yang Pak Arif tandai ada kambium. Nah, itu nanti akan membesar, menyebabkan tumbuhan melebar. Gitu. Jadi di tengah-tengahnya itu nanti ada yang membesar. Nah, kenapa tumbuhan itu antara kulit pohonnya, ya, dengan isinya, ya, batangnya yang besar itu lebih tebal yang di dalam daripada kulitnya, karena kambium itu lebih aktif menjadikan pembelahan ke dalam, ya, jadi tebal terus, tebal gitu, ya. Sementara yang di luar ya tetap kulitnya berapa persennya, iya, kecil gitu. Nah, itu nanti dibedakan menjadi dua juga. Ada kambium vaskuler, kambium yang antara xilem dan flum, ya, terdapat di antara xilem dan flum, dan nanti ada kambium gabus yang adanya di bawah epidermis, sama-sama menjadikan pertumbuhan melebar. Gitu ya anak-anak. Coba. Ya Pak Arif, ini ya, saya masih bingung, ya. Tadi kan
yang jaringan primer itu kan memanjangnya ke atas. Nah ya, Nah, itu yang memanjang itu yang di atas apa yang di bawah? iya. Masih bingung, silakan Iya. tolong dijelasin, Pak. Pertanyaan bagus ini dari Pak Ahmad. Jadi tumbuhan itu kan pasti kan mengalami pemanjangan dan pelebaran. Nah ini kita bahas tentang berarti disebabkan meristem primer tadi ya, Iya, meristem. yang memanjang. Yang mana yang memanjang, yang di atas pucuk atau yang di bawah? Nah jadi untuk membahas ini kita harus tahu letak titik tumbuhnya di mana. Jadi pertumbuhan itu nanti ada pertumbuhan primer dan sekunder. Kaitannya juga dengan meristem primer dan meristem sekunder. Jadi pertumbuhan itu ya sebenarnya ada di titik paling atas dan titik paling bawah untuk menjadikan pemanjangan itu. Di mana itu? Jadi meristem primer adanya di ujung batang, berarti di tunas atas, dan ujung akar, Pak. Jadi ada di atas dan di bawah, sama-sama memanjang. Sama-sama memanjang. Iya, jadi yang atas terus naik ke atas, yang bawah terus ke dalam tanah, seperti itu. Jadi sama-sama memanjang. Jadi ada dua letak titik pertumbuhan, ya, di atas dan di bawah. Nah, kita namakan yang ada di pucuk atau ujung batang itu adalah meristem apikal pucuk, ya. Sistem apikal Iya. pucuk. Yang ada di bawah berarti meristem apikal akar. Iya, jadi namanya meristem apikal, ya, tempat atau titik pertumbuhan meristem primer ini. Sementara nanti yang selanjutnya kan ada meristem sekunder. Berarti nanti ada pertumbuhan melebar kan? Ya berarti ada di titik pertumbuhan sekunder, ya. Tuh, ada meristem sekunder oleh siapa? Kambium. Seperti itu. Mungkin itu Pak cukup ya untuk pertemuan kali ini. Anak-anak, itu tadi yang kita sudah bahas ya tentang jaringan-jaringan yang ada di tumbuhan. Nah, antum silakan bisa cari materi atau referensi lain di Google, bisa di buku-buku, di buku belajar mandiri lebih baik. Kemudian kalau yang ditanyakan silakan japri lewat Langsung ke doanya Pak Arif ya. nggak apa-apa. 24 jam. Ya, Ya, insya Allah kalau jam 8, misalkan sempat nanti saya balas. Itu yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Pak Ahmad pesan selalu belajar, jangan lupa menjaga kesehatan, protokol kesehatannya dijaga, jaga jarak. Baik, Pak Ahmad akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arif. Ya, Ya. sama-sama Pak Ahmad. Ya, jangan lupa belajar.